Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaif halukum jami'an ayyuhal madaris wa ayyuhat tullab, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, perkenalkan, nama saya Sumesul Hakiko dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari perguruan tinggi STIT Paciran Lamongan, yang insyaallah akan mempresentasikan tugas dari dosen Ibu Maftuhah MPD Hafidhahullah, yang semoga Allah menjaganya, mengenai tentang strategi dan metode pembelajaran PAI. Tujuannya untuk membentuk generasi muslim berakhlak mulia di era digital di zaman sekarang. Memahami strategi dan metode pembelajaran di era digital itu dengan cara merencanakan, mengatur interaksi antar peserta didik, sehingga apa? Dalam segi pembelajaran, pendidik, materi, metode, media, dan evaluasi menjadi efektif dalam pendidikan agama Islam. Tujuannya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, itu tujuannya, untuk mengajarkan akhlak mulia dan pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Metode pembelajarannya, cara atau teknik yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Ada dari segi perencanaan global, yaitu makro. Ada dari segi pelaksanaan, itu mikro. Tujuannya belajar PAI, tujuan belajar kita PAI untuk menguatkan akidah Islam, untuk memberikan akhlak yang mulia, sehingga siswa berkarakter dengan karakter yang terpuji. Hablum minallah dan hablum minan nasnya sangat kuat dan kokoh. Sehingga apa? Pengamalan nyatanya dapat, pengetahuan dan keterampilan dari segi intelektualnya dapat, begitu pula terlebih lagi dari segi keislamannya. Prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di dalam pembelajaran PAI yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan serta potensi siswa. Yang kedua, integratif, menggabungkan iman, ilmu, dan amal dalam setiap aspek pembelajaran PAI. Kontekstual dan aplikatif, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata yang relevan dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, humanis dan religius, pendekatan yang menghargai kemanusiaan serta nilai-nilai agamanya dapat. Berkesinambungan, proses pembelajaran yang terus-menerus tanpa henti, artinya tidak artinya tadarruj, bertingkat dalam pembelajaran tersebut, tidak mencela-mencele lah istilahnya. Yang keempat atau yang terakhir, meneladani Rasulullah SAW. Ini mengambil contoh metode pembelajaran Nabi SAW dalam mendidik generasi kader Islam. Banyak macam-macam strategi pembelajaran PAI. Yang pertama ada
repository. Apa itu? Yaitu guru aktif menyampaikan materi, siswa menerima informasi. Nah, ada juga inquiry. Siswa aktif mencari dan menemukan konsep, itu meneliti sendiri, menelaah sendiri, sehingga cara berpikirnya itu tajam. Ada perkembangan sehingga menjadi siswa yang kritis dalam belajar. Ada juga kooperatif, belajar dalam segi kelompok kecil aja dulu, sehingga menumbuhkan kerjasama, ukhuwah Islamnya terjaga, diskusinya meningkat. Ada juga kontekstual, mengaitkan materi di kehidupan kesehari-hari, kehidupan realita kita, sehingga pelajaran PA ini bermakna dan aplikatif, tertata. Ada juga berbasis masalah, pembelajaran dimulai dari masalah nyata, mengembangkan sikap problem solving Islam namanya. Ada juga berbasis proyek, siswa menghasilkan karya, menumbuhkan kreatif dan tanggung jawab. Faktor pemilihan strategi dan metode PAI. Nah, faktornya apa? Tujuan pembelajaran. Dari segi tujuan pembelajaran, apa yang dicapai dari proses belajar ini apa? Terus karakteristik peserta didik, dari segi usia, gaya belajar, dan latar belakang siswa kita harus tahu. Sebagai pengajar, sebagai guru. Lalu sifat dan kompleksitas topik yang diajarkan itu apa? Serta lihat lingkungan dan budaya. Paham ya? Harus tahu, bukan hanya keluarga, bukan hanya dari keluarga yang kita tahu, tapi lingkungannya kita harus memadai. Waktu dan sarana, ketersediaan waktu dan fasilitas mendukung, kompetensi pendidik, keahlian, dan pengalaman guru dan dari segi mengajar itu kita harus tahu. Ya. PAI di era digital, banyak inovasi-inovasi yang berkembang, menggunakan teknologi untuk proses mengajar dan belajar, memanfaatkan platform media sosial. Banyak sekali platform media sosial yang kita harus gunakan dengan positif. Paham ya? Yaitu dakwah digital, memperbanyak literasi di era digital ini, menyebarkan nilai-nilai Islam dan meningkatkan pemahaman Islam secara online. Strategi dan metode pembelajaran PAI harus dirancang secara sekreatif mungkin oleh sang guru, sehingga mad'u siswa murid itu merasa nyaman dan masuk pembelajaran itu, bukan monoton gitu-gitu aja sehingga malas, capek, tidur. Itu yang di era digital ini, perbanyaklah inovasi-inovasi baru bagi sang guru untuk menyampaikan ilmunya kepada mad'unya, kepada siswanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dari presentasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.